Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, nenek mama, jadi pandai, bunda kandung, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja dan pemuda, dan anak-anak kita, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, Abang ingin mengajak Bapak Ibu membahas sebuah hadis yang bagi sebahagian masyarakat tampaknya masih menjadi masih belum dipahami secara utuh. Dan sebenarnya ini problem yang hampir terjadi pada sangat banyak sisi kehidupan kita, yaitu tidak memahami syariat Allah, syariat Islam berdasarkan Quran dan hadis secara utuh dan menyeluruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sebagai sedikit mukaddimah. Ada sebagian di antara kita yang kadang-kadang ketika membaca satu ayat atau membaca satu hadis itu kemudian mengambil hukum seakan-akan syariat hanya dibangun dengan satu ayat atau satu hadis itu saja. Padahal Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Sementara hadis Rasul berapa jumlahnya Bapak Ibu? Sangat banyak. Yang jelas salah satu riwayat yang masyhur adalah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1.000.000 hadis. Ya. Imam Bukhari menghafal 500.000 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti menghafal 200.000 hadis. Kita menghafal berapa hadis? Nah, Bapak Ibu,
Kadang-kadang banyak di antara kaum muslimin hanya karena membaca satu ayat atau satu hadis lalu seakan-akan menganggap bahwa hukum Islam hanya dibangun dari satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat atau satu hadis, dua hadis, tiga hadis saja, dan lupa bahwa syariat Islam itu dibangun dari seluruh dalil itu, satu kesatuan, semua ayat, semua hadis itu yang dikaji oleh para ulama. Nah, karena itu dalam mempelajari dan mengamalkan Islam tidak bisa tidak kita memang harus berguru kepada ulama. Dan itulah kenapa Allah perintahkan kita dalam Al-Quran. Kata Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlal dzikr. Ahlal dzikr itu maksudnya para ulama ahlul Quran, para ulama yang memahami kandungan Quran dan hadis. Bertanya kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Nah, ada sebuah hadis Bapak Ibu, ini mungkin dulu pernah kita bahas, tapi sepertinya menggantung pembahasan kita waktu itu, sehingga masih ada banyak sahabat, banyak teman sepertinya gitu. Dan ini tampaknya masih menjadi fenomena sebagian besar kaum muslimin, yaitu hadis tentang talak, ya, tentang talak. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam hadis yang 4 selain Imam An-Nasa'i, ya. Bunyinya begini: "Thalathun jidduhu jiddun wa hazluhu jiddun. An-nikah wat-talaq war-raj'ah." Kata Rasul, ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, yang bercandanya juga sungguh-sungguh, yaitu an-nikah wat-talaq war-raj'ah. Nikah, cerai, dan rujuk. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, nikah, tolak, dan rujuk, ya, nikah, tolak, dan rujuk, kalau diucapkan sungguh-sungguh maka dia jadi, dia serius, dia sah. Tapi kalau dikatakan bercanda, main-main, dia juga sah. Tapi ini belum selesai ya, Ibu ya. Ini belum selesai nih. Ini baru satu hadis nih. Hadis inilah kemudian yang dipakai oleh jumhur ulama. Nah, ini memang kajiannya, mohon maaf Ibu, sebenarnya agak berat ya, tapi kita coba bahas lah, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, dan pembahasan ini misalnya disampaikan oleh Profesor Dr. Amir Syarifuddin, guru besar usul fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak-bapak Ibu nanti silakan baca, beliau menulis sebuah buku yang menurut saya sangat bagus sekali, judulnya Hukum Perkawinan di Indonesia. Ya, beliau salah seorang profesor usul fikih, guru besar usul fikih terbaik di Indonesia, orang awak, orang Minang, Sumatera Barat ya. Dan beliau menjadi guru besar usul fikih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat. Dan beliau tulis sebuah buku tentang dinamika hukum perkawinan di Indonesia. Ya. Dan di situ beliau bahas bagaimana para ulama menjelaskan makna hadis ini tadi. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, memang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa nikah, cerai, dan rujuk kalau diucapkan serius, dia serius, diucapkan bercanda juga serius. Nah, inilah kemudian yang dulu berlaku di negara kita, di Indonesia, dan juga di banyak negara Islam sebenarnya. Sehingga orang kalau seorang suami menyatakan talak kepada istrinya meskipun bercanda, itu dianggap jatuh sah. Dulu ya. Dulu itu dianggap sah. Kenapa? Karena ini dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang imam hadis, ahli hadis, kecuali Imam An-Nasa'i. Dan itu kemudian yang menjadi salah satu dalil oleh para ulama, oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, untuk meyakini bahwa tolak itu
meskipun bercanda, meskipun tidak serius, tapi kalau sudah terlontarkan dari mulut maka dia sah. Itu menurut pendapat ulama sebahagian dulu, dan sampai sekarang sebagian juga masih ada yang menganggap begitu. Padahal ini baru kita jelaskan kemudian. Padahal ada begitu banyak ayat dan hadis ya yang menjelaskan bahwa yang kesimpulannya, ini karena waktu kita terbatas ya. Karena kalau dulu kami di kuliah membahas tentang fikih munakahat ini sekian semester ya. Satu semester 16 kali pertemuan. Satu pertemuannya 3 SKS. Satu SKS 45 menit. Sekian semester dengan berbagai nama mata kuliah, dengan sekian puluh kitab yang harus jadi rujukan, bikin makalah, presentasi, tanya jawab, diskusi dan macam-macam gitu ya. Nah, maka memang tidak cukup kalau pasti tidak akan memuaskan kalau hanya dalam waktu sekitar 44 menit, tapi kita coba ringkaskan. Seperti dijelaskan oleh Profesor Amir Syarifuddin dalam buku beliau itu, para ulama meyakini bahwa sebenarnya maksud dari hadis itu adalah agar umat jangan main-main dengan tolak. Jadi maksudnya itu, maksud dari hadis itu adalah jangan main-main dengan tolak. Kalau mau bercerai, mau tolak, harus betul-betul berpikir serius, berpikir total, menyeluruh, pikirkan dulu matang-matang. Jangan asal dilontarkan. Itu yang diyakini oleh para ulama menjadi maksud dari hadis tadi. Kenapa? Karena ternyata ada banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa tolak itu, bercerai itu tidak boleh main-main. Tolak itu, bercerai itu harus betul-betul dipersulit prosesnya. Itu kesimpulannya. Bercerai itu harus dipersulit prosesnya. Tidak boleh main-main. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah katakan, nikah itu kata Allah mitsaqan ghaliza. Mitsaqan ghaliza artinya ikatan yang sangat kuat, yang sangat erat, yang sangat serius, yang bukan main-main. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dengan nikah itu sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal. Laki-laki, perempuan, kalau bukan dengan ikatan nikah, hukumnya boncengan boleh Bapak Ibu? Tidak boleh. Pegangan boleh? Tidak boleh. Serumah berdua boleh? Tidak boleh. Sekamar? Tidak boleh. Kalau tanpa ikatan nikah, haram, tidak boleh. Bahkan sekedar memandang saja pun tidak boleh. Allah katakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum," dan seterusnya. Pandangan pun harus ditundukkan kalau belum ada ikatan nikah. Yang hari ini dilanggar oleh anak-anak kita, yang dibiarkan oleh para orang tuanya yang jahil, yang tidak mengerti syariat. Mereka biarkan saja anak-anak mereka pacaran, padahal itu hukumnya haram. Ya, anak-anak kita Bapak Ibu, bahkan dianggap anak kalau sudah SMA, apalagi kalau sudah kuliah, tapi tidak punya pacar, kok kamu tidak punya pacar? Malah orang tuanya yang menanyakan, na'udzubillah min dzalik. Padahal memang tidak boleh. Laki-laki, perempuan kalau tidak dengan ikatan nikah, maka haram baginya untuk berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang belum menjadi istrinya. Nah, dengan akad nikah, dengan ikatan nikah, dengan ijab, saya nikahkan anak kandung saya kepada engkau dengan mahar sekian-sekian dan sebagainya, tunai. Saya nikahkan anak kandung saya, bahasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, bukan. Saya nikahkan anak kandung saya kepada engkau. Ini hati-hati nanti Bapak Ibu, kalau ada yang belum mau menikahkan anaknya, jangan terbalik-balik kalimatnya. Saya menikahkan anak kandung saya kepada engkau, karena kita wali terhadap anak kita, bukan terhadap laki-laki itu ya. Kalau saya nikahkan engkau kepada, berarti dia yang kita nikahkan, padahal kita wali bagi anak kita. Saya nikahkan anak kandung saya. Kalimat itu, yang satu kalimat itu menyebabkan apa yang sebelumnya haram menjadi halal. Maka ini mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Ikatan nikah itu ikatan sangat kuat. Karenanya tidak boleh diputus kecuali hanya dengan sesuatu yang betul-betul terbukti menyebabkan ikatan nikah itu tidak mungkin lagi dilanjutkan. Kalau betul-betul sudah tidak mungkin dilakukan, maka itu namanya emergency exit.
emergency door, pintu keluar darurat. Boleh dipakai, tapi jangan sebentar-sebentar pengen masuk pintu darurat, sebentar-sebentar ingin masuk lewat pintu darurat. Boleh dipakai, tapi kalau kondisinya betul-betul sudah darurat, tidak ada lagi jalan lain, baru boleh dipakai itu pintu darurat. Nah, itu yang Rasul katakan dalam hadis yang lain. Apa kata Rasul? Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Memang ada sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif, tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah menjelaskan bahwa hadis ini diperkuat oleh banyak hadis yang lain, sehingga akhirnya derajatnya menjadi minimal hasan, kuat untuk menjadi dalil hukum. Memang menurut sebagian ulama hadis ada mengatakan, oh itu hadis lemah, hadis dhaif kata mereka. Padahal ada sebenarnya hadis-hadis lain yang memperkuat makna hadis itu. Apa kata Rasul? Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Karena itu bercerai itu harus dipersulit. Kenapa? Karena ini pekerjaan paling dibenci oleh Allah. Karena itulah Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, para ulama kita di Indonesia dengan kajian yang sangat panjang. Jadi ini bukan kajian sebentar ini, kajian puluhan tahun. Ya, bukan kajian sapakan dopakan sebulan 2 bulan, bukan. Kajian puluhan tahun, belasan tahun atau bahkan puluhan tahun para ulama mengkaji kitab-kitab fikih. Mereka hafal Quran, hafal hadis, mereka menguasai bahasa Arab, mereka mengkaji berbagai puluhan kitab fikih. Ya. Kitab kitab Muwatta Imam Malik, kitab Fiqhus Sunnah, kitab Bidayatul Mujtahid, kitab macam-macam kitab, puluhan kitab fikih dibaca oleh para ulama ini secara mendalam. Mereka ambil saripati dari kitab-kitab itu, mereka berkumpul bersama-sama. Lebih dari 130 ulama, ya, itu berkumpul secara serial, berseri. Mereka kumpul di kampus ini, pesantren ini, dan sebagainya, untuk mendiskusikan panjang lebar, memperdebatkan bahkan, karena ini akan mendudukkan sebuah hukum yang sangat penting karena masalah nikah. Maka lalu salah satu kesimpulan dari kajian panjang mendalam ratusan ulama dengan membaca puluhan kitab fikih itu, salah satu kesimpulannya adalah apa? Bahwa dulu sudah pernah kita bahas, saya ulang lagi, bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu baca pasal 115 kompilasi hukum Islam di Indonesia, KHI. Ya, nanti baca, cari di Google, download, insya Allah gampang. Kalau mau beli, insya Allah toko buku juga ada. Kalau nggak ada, pesan secara online, insya Allah banyak dijual. Kompilasi hukum Islam, itulah hasil kajian panjang bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun para ulama di berbagai kampus, para profesor, doktor, kiai, ya, pakar-pakar fikih, pakar usul fikih, ya, mereka mengkaji dalam banyak majelis-majelis, halaqah-halaqah keilmuan, seminar dan lain sebagainya, penelitian, konsultasi, datang bahkan dari satu negara ke negara lain untuk mencoba membandingkan bagaimana hukum di negara itu dengan negara kita dan sebagainya. Kesimpulannya, salah satunya yang paling banyak terkait dengan kehidupan kaum muslimin hari ini adalah itu, bahwa perceraian hanya sah kalau bunyinya redaksi dalam kompilasi itu, perceraian hanya bisa dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut memeriksa, berusaha mendamaikan dan seterusnya. Nanti Bapak baca lagi di pasal 115 kompilasi hukum Islam. Artinya apa? Ya, kita ulang lagi ini karena ternyata bagi sebagian orang ada yang masih belum bisa dipahami. Artinya apa? Kalau tidak di dalam persidangan pengadilan agama, maka bercerai itu tidak sah. Ya. Kalau tidak di dalam persidangan pengadilan agama, maka perceraian itu tidak sah. Oh, tapi kata Ustadz Anu sah. Nah, tanya dulu, Ustadz itu pernah nggak membahas kajian panjang dan mendalam tentang fikih munakahat? Tanya dulu, beliau mendalam nggak mengkajinya itu? Karena mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali, kita tentu sangat memuliakan, menghormati para ulama, para ustadz, para guru-guru kita yang menjadi tempat bertanya kita. Tapi kadang-kadang ada sebagian guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mungkin beliau khususnya bukan di bidang itu.
Mungkin beliau ahli tafsir, mungkin beliau ahli tasawuf, mungkin beliau ahli sirah, tapi tidak ahli di bidang fikih munakahat. Karena ini salah satu bidang khusus kajian fikih Islam yang memang perlu pendalaman juga untuk bisa menemukan hukumnya. Nah, apa yang dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam tadi itu adalah kajian panjang mendalam banyak ulama, bukan 1-2 ulama ya, ratusan ulama. Dan waktunya sudah sangat lama dikaji mendalam, termasuk dengan perjuangan politiknya. Kenapa? Karena kompilasi hukum Islam tadi itu ditetapkan oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Masih di masa Orde Baru itu, masa Pak Harto. Dan kalau kami dengar ceritanya para senior-senior kami di pengadilan agama, termasuk juga para dosen-dosen tentang peradilan agama dan sebagainya, itu untuk bisa dapat tanda tangan Presiden Soeharto waktu itu, perjuangannya luar biasa sulitnya. Ya, Bapak Ibu bayangkan tetapi itu kalau tidak salah itu memang di tahun 91 itu masa-masanya Presiden Soeharto mulai agak dekat dengan kaum muslimin. Momentum itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sebelum-sebelumnya para ulama ini dimusuhi oleh rezim Orde Baru. Sampai pada satu tahap di mana Orde Baru kemudian lumayan dekat dengan para ulama, dan itu dimanfaatkan betul oleh ulama. Di antaranya apa? Untuk menghasilkan sebuah aturan hukum yang bisa melindungi kaum muslimin, melindungi keluarga kaum muslimin. Karena kalau bercerai itu gampang-gampang saja, maka yang dirugikan apa? Yang dirugikan keluarganya kaum muslimin. Yang dirugikan apa? Pernikahannya kaum muslimin, rumah tangganya kaum muslimin. Karena kalau dengan perceraian gampang, berarti sebentar-sebentar orang bisa cerai. Pulang kamu sana, kedua orang tuh, saya ceraikan kamu. Saya kalau bisa saya jatuhkan talak 1000, saya jatuhkan 1000 talak sekarang. Ada yang bilang begitu. Mungkin saya pernah cerita ke belum ya, karena kejadian baru kemarin. Ada orang saya mediasi orang itu, suami istri. Saya bilang, Pak, kalaupun Bapak pernah mengucapkan talak kepada istri di rumah atau di mana sebagainya, itu tidak sah. Saya bilang begitu. Tapi apa katanya? Oh, ternyata si Bapak ini, si suami ini ngotot. Enggak, Pak, saya sudah tidak mau lagi sama istri saya ini. Saya sudah talak dia, sudah talak 3 katanya. Kalau ada talak 1000, saya jatuhkan talak 1000 katanya. Na'udzubillah. Ya, karena lagi emosi. Tidak sah itu. Tidak sah. Talak hanya jatuh di dalam persidangan pengadilan agama. Artinya apa? Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya sekali lagi. Artinya kita ini yang mudah-mudahan sudah mengaji seperti ini, insya Allah mudah-mudahan, walaupun tidak mudah memang untuk memahamkan rasanya saya nggak yakin dulu guru-guru saya bilang nggak begitu seperti Bapak Ibu. Ini hukum Islam ini disebut sebagai fikih ya. Fikih itu apa? Fikih itu kajian mendalam para ulama tentang masalah hukum untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat yang memang berubah antara satu waktu dengan waktu yang lain. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada. Sekarang kok jadi ada? Iya, karena ada kebutuhan umat untuk itu. Saya pernah tanya seorang ustadz besar, doktor dari Madinah, S1, S2, S3 beliau di Timur Tengah. Saya sekedar ingin komparasi bagaimana pendapat beliau. Kata beliau, oh iya tidak ada itu pendapat para ulama, jumhur ulama mengatakan talak itu tidak perlu ada saksi dan sebagainya, cukup dengan ya kayak tadi itu. Ya sudah, karena memang saya tidak mau berdebat dengan beliau, saya cuma ingin tahu bagaimana pendapat beliau, dan ternyata betul, meskipun S1, S2-nya di Timur Tengah, mohon maaf ya sekali, kita sangat menghormati, memuliakan para guru kita, para ulama, para ustadz yang puluhan tahun mereka mengkaji Islam bahkan sampai ke luar negeri, tapi belum tentu untuk bab ini beliau secara khusus mendalaminya. Beliau mungkin ahli di bidang tafsir misalnya, mungkin ahli di bidang sirah misalnya, mungkin ahli di bidang macam-macam dan sebagainya, tapi belum tentu mendalami masalah ini secara mendalam, khusus, menyeluruh, dengan kajian yang panjang, dengan diskusi yang juga panjang. Nah, kompilasi hukum Islam tadi itu adalah hasil dari kajian panjang itu. Nah, untuk kita artinya apa? Kalau untuk kita Bapak Ibu sekalian, prinsipnya tentu bapak-bapak ibu-ibu, pertama tentu please usahakan tolong jangan pernah datang ke pengadilan agama untuk bercerai. Tentu itu ya. Tentu itu prinsip. Pesan utamanya tentu itu. Bapak-bapak ibu-ibu semua yang hadir di sini pengajian ini, dan semua yang mendengarkan ceramah ini, karena rencananya insya Allah saya mau upload ceramah ini. Itu karena saya pakai bahasa Indonesia saja karena ada teman-teman saya di daerah lain yang mungkin nggak paham bahasa Minang. Ya.
Maka please, tentu kita berharap jangan, usahakan sedapat mungkin jangan sampai datang ke pengadilan agama untuk bercerai. Artinya apa? Ayo kita jaga rumah tangga kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan semaksimal kemampuan kita. Tetapi kalau memang betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan rumah tangga itu karena berbagai hal, berbagai faktor, berbagai masalah yang sudah diusahakan memperbaikinya sedemikian rupa tidak juga berhasil, sudah mediasi sekian, sudah didatangi ustadz ini sekian, ustadz didatangi, tolong nasihati kami ustadz, Buya tolong nasihati, tidak berhasil juga, sudah sekian puluh orang didatangi mungkin, sudah berusaha sabar dan sebagainya, nggak berhasil juga. Maka kalau memang betul-betul sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah istikharah, sudah istisyarah, oke, maka datanglah ke pengadilan agama, selesaikan di situ, bukan dengan WA, bukan dengan SMS, bukan dengan perkataan apa dan sebagainya, tidak, selesaikan secara bertanggung jawab di pengadilan agama. Nah, baru di situ akan sah. Kalau tidak dengan cara seperti itu, tidak sah. Tidak sah. Oh, tapi dia mengucapkannya dengan sadar kok. Meskipun sadar, tapi ada orang yang mendengarkan, ada 2 orang, ada 3 orang yang mendengarkannya juga ustadz-ustadz. Meskipun ustadz-ustadz yang mendengarkan, tetapi kalau tidak di dalam persidangan pengadilan agama, maka itu tidak sah. Berarti apa? Ya berarti mereka masih suami istri. Kalau suami istri berarti apa? Berarti masih boleh serumah, sekamar seperti biasa. Maka jangan dihalangi. Nah, ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin di sebagian tempat, karena mereka anggap ada suami istri, konon katanya sudah bercerai. Sudah banyak orang yang mengatakan dia katanya sudah bercerai, tapi ketika ditanya sudah pernahkah ke pengadilan agama, belum pernah katanya. Lalu kita ikut-ikutan apa? Wah, ini dia tidak sah nih. Sudah cerai katanya, sudah sekian orang saya dengar kok bilang bahwa dia sudah bercerai, tidak boleh lagi, haram mereka masih serumah. Tidak haram, mereka memang masih suami istri. Maka jangan pula kita yang menghalang-halangi mereka untuk menjalani rumah tangganya, padahal memang mereka sebenarnya masih suami istri. Nah, ini mohon maaf sekali lagi, ada seorang ustadz kita, beliau mendalam ilmu beliau dalam urusan yang lain, ustadz populer ya. Nah, beliau mengatakan, kalau ada di satu daerah seorang suami sudah menjatuhkan talaknya kepada istrinya bahkan sampai 3 kali, masih dibiarkan saja serumah, maka orang sekampung itu ikut menanggung dosa akibat dosa dari perbuatan itu. Nah, ini tidak benar. Perkataannya tidak benar. Kenapa? Karena memang tidak sah talaknya itu. Talak itu baru sah kalau di dalam persidangan agama. Jadi meskipun dia sudah katakan talak 3 sekalipun, dengan kondisi sadar, bukan terpaksa, bukan juga marah-marah, saya dengan sadar, tenang bahasanya, saya dengan sadar menjatuhkan talak kepada kamu sekarang juga. Dia ulang sampai 3 kali misalnya. Didengarkan oleh 3, 4, 5 orang dewasa, orang ahli, orang ilmu, konon disebut ustadz atau apalah di ulama di kampungnya misalnya. Itu tidak sah. Berarti mereka masih suami istri. Mereka masih boleh serumah, dan memang seharusnya kita dorong supaya serumah. Jangan disuruh, sudahlah kalian pisah saja dulu dan sebagainya. Tidak, mereka memang masih suami istri. Nah, maka tapi takut kami nanti ini dosa maksiat. Tidak. Justru kalau kita dorong mereka berpisah itu yang maksiat, karena sebenarnya mereka masih suami istri. Nah, memang mohon maaf Bapak Ibu, memang kajian ini tidak sederhana, tidak mudah, karena keyakinan yang sudah tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita selama ini adalah seperti tadi. Oh, kalau seperti itu lah jatuh talak tuh. Berarti mereka sudah boleh lagi, berarti harus pisah dan sebagainya. Padahal ilmu yang kita dengarkan itu ternyata ilmu yang dulu disampaikan oleh guru-guru kita, yang mungkin memang beliau-beliau tidak sempat mendalami secara khusus masalah ini. Mungkin hanya gara-gara sempat baca 1-2 kitab fikih dan sebagainya, tidak tahu bahwa ternyata pernah para ulama berkumpul beramai-ramai mengkaji secara khusus mendalam, seperti tadi saya ceritakan sejarah pembentukan kompilasi hukum Islam itu. Lalu para masyarakat banyaknya menganggap masih mengikuti pendapat yang seperti itu. Maka mohon maaf ya Bapak Ibu, karena saya tugas di pengadilan agama, sekarang sedang diamanahi pula sebagai ketua pengadilan agama, maka saya merasa ikut bertanggung jawab untuk mencoba menyampaikan hal ini kepada kita bersama-sama, karena sepertinya masih saja, meskipun mohon maaf saya sudah mau 3 tahun ini, nanti kalau 30 Oktober besok sudah 3 tahun saya di Darmasraya di Pulau Punjung.
Dan rasanya cukup sering sebenarnya hal ini saya sampaikan di banyak pengajian. Tapi ketika saya dengar si fulan, ada yang datang ke rumah dan sebagainya, ternyata meskipun saya rasanya sudah sering menyampaikan, mungkin di sebagian rasanya agak sering saya menyampaikan di sebagian tempat, ternyata masih belum menjadi pemahaman masyarakat. Karena memang untuk menanamkan keyakinan dan kepahaman tentang sesuatu seperti itu memang ternyata butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi kalau yang menyampaikannya, mohon maaf, tidak banyak juga. Nggak tahu, saya belum tahu apakah misalnya ada, mudah-mudahan ada ustaz-ustaz, guru-guru kita, buya-buya kita yang lain yang juga menyampaikan hal seperti ini. Mudah-mudahan ada. Tapi kalau tidak ada, ya apalah daya seorang, kalau hanya misalnya, mohon maaf, kalau hanya seorang penceramah di satu momen menyampaikan, meskipun beredar dari satu masjid, musola, tempat dan sebagainya, tapi hanya satu orang, sementara masyarakat selama ini sudah hidup dengan keyakinan yang seperti itu tadi, ya memang tidak sederhana untuk merubah cara pandang seperti itu. Dan saya berharap, Bapak Ibu, ini PR kita bersama-sama, ini PR kita, ya, dan juga ladang dakwah kita bersama-sama. Saya mohon maaf, beberapa ceramah yang saya upload di channel YouTube saya, Salman Tuanku Rajo, itu terkait dengan hal ini. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada temannya, saudaranya, dan sebagainya, mungkin mengalami kasus-kasus tentang seperti ini, dan mungkin kita tidak bisa komunikasi, suruh saja beliau mendengarkan ceramah saya di YouTube itu. Ada minimal 2 atau 3 ceramah. Insya Allah ini yang keempat, yang terkait dengan masalah hukum munakahat, fikih munakahat, khususnya tentang fikih talak. Syukur-syukur mereka bisa teryakinkan, mudah-mudahan, walaupun ya memang masalah keyakinan tetap masalah pilihan pribadi, tetapi demi kemaslahatan kaum muslimin, demi menyelamatkan rumah tangga kaum muslimin. Karena ketika kita gagal paham urusan ini, Bapak Ibu, yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak. Maka yang panjang pembahasan tentang itu. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.